Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini saya senang bisa kembali di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita bertumbuh bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah pola Tuhan versus pola manusia. Mari kita lihat di dalam kisah yang terdapat di kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kalau Anda membaca di dalam 1 Samuel pasal 15 ini, Anda akan menemukan bagaimana sebenarnya Raja Saul ini telah melakukan apa yang namanya pelanggaran. Nabi Samuel memerintahkan Raja Saul untuk ia menumpas habis, baik itu Raja Agag, Raja orang Amalek, rakyatnya, dan beserta seluruh kambing domba dan lembu-lembu yang ada. Namun rupanya Raja Saul beserta dengan rakyat Israel, pada waktu itu mereka menyelamatkan Raja Agag dalam kondisi hidup. Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik mereka jarah Bapak Ibu. Sementara kambing domba dan lembu-lembu yang terburuk mereka tumpas habis. Mereka berpikir bahwa dengan mereka menjarah kambing domba, lembu yang terbaik, dan mereka berpikir ini akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Saudara, mereka berpikir ini adalah sesuatu yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Berapa banyak kita tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Mari kita lihat ayat 18 dan 19. "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lihat baik-baik. Ada penekanan di sini dikatakan, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Itu artinya Nabi Samuel menekankan bahwa sebenarnya yang utama adalah hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Rupanya Raja Saul tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Raja Saul berpikir, dengan ia melakukan apa yang seolah-olah ini adalah sebagai persembahan di hadapan Tuhan, maka ini yang akan dikenan oleh Allah. Saudara, dengar baik-baik. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan pola kita, tetapi itu sangat berbeda dan sangat bertolak belakang dengan pola Tuhan, maka itu adalah sebuah hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, hati-hati dalam kita melakukan apapun, termasuk di dalam pelayanan. Berapa banyak kita melakukan perkara-perkara yang seolah-olah kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita melakukan pelayanan untuk supaya ini dipersembahkan sebagai bentuk pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi jika di dalamnya ada unsur-unsur di mana kita melakukan perkara-perkara yang melanggar firman Tuhan, Anda tidak hidup dalam ketaatan, Anda tidak hidup di dalam kebenaran, Anda telah melakukan kelicikan-kelicikan, Anda telah melakukan hal-hal yang tidak baik, di mana hatimu dikuasai dengan segala keserakahan,
ketamakan untuk perkara-perkara yang lebih mementingkan dirimu sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan bukan Allah yang buta. Tuhan adalah Allah yang melihat. Allah tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah ini di dalam kebenaran atau di dalam hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini dengar baik-baik. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Pola kita harus sesuai dengan polanya Tuhan. Kalau apa yang Anda lakukan, Anda menggunakan polamu sendiri dan Anda melanggar polanya Tuhan, maka Anda berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun apa yang kau lakukan itu di dalam hal-hal yang rohani. Sekalipun apa yang Anda kerjakan adalah di dalam dimensi pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Hati-hati, tidak semua pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lakukan itu di dalam apa yang kita lakukan itu keluar dari polanya Tuhan. Dan kita melakukannya dengan cara kita, pola kita, apa yang kita anggap ini baik, apa yang kita anggap ini benar. Tetapi sebenarnya Anda telah menyimpang dari polanya Tuhan. Hati-hati. Maka semua yang kita lakukan itu jahat di mata Tuhan. Dan Anda telah melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan itu artinya semua yang kita lakukan, pelayanan, pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya, sebaik-baik mungkin kita melakukannya, maka itu tetaplah buruk di mata Tuhan. Itu tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah. Ingat baik-baik tuh saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, sebagaimana yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-21. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Anda lihat di sini, semua yang mereka lakukan adalah di dalam bentuk kapasitas rohani. Mereka melakukan mujizat, mereka mengusir setan, mengadakan tanda-tanda mujizat, tetapi semuanya itu ditolak oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kuncinya adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang sesuai dengan polanya Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, mari hari ini cek baik-baik akan apa yang kita lakukan. Sudahkah ini sesuai dengan pola Tuhan atau pola kita sendiri? Sudahkah kita melakukannya taat, melakukannya di dalam kebenaran sesuai dengan polanya Tuhan? Dan saya percaya kalau kita melakukan semuanya itu sesuai dengan polanya Tuhan, maka semua yang kita lakukan pasti dikenan dan berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita dan memberikan kita selalu kewaspadaan agar kita berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Ingat, kita harus mengikuti polanya Tuhan dan bukan pola kita dan untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.